kasih Bapa yang baik. Kami sangat bersuka cita. Kami bersyukur. Kami mendapatkan harapan hidup kami hanya di dalam Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Biar segenap hidup kami hanya untuk memuliakan Engkau Bapa. Terima kasih Yesus. Dalam setiap langkah Kau ada, dalam kesesakan Kau hadir, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Kau tempat kami berharap Tuhan. Aku berharap hanya Kau, tempatku bersandar bersamamu, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Biar jadi persembahan bagimu, segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mezbamu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Terima kasih Bapa. Kau tempat kami berharap Yesus. Tempatku berharap hanya Kau, tempatku bersandar bersamamu, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Kami serahkan Tuhan. Ku serahkan semua Yesus. Terjadi persembahan bagimu. Mari bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu. Kita nyatakan di hadapan Tuhan. Jadi persembahan di bawah kakimu. Banggaku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku, biar
biasa ini. Saat ini kami bersehati. Kami minta Engkau mencurahkan anugerah-Mu di tengah-tengah kami. Firman yang memberi kami tuntunan dan kehidupan, Kau tanamkan dalam hati setiap kami. Beri kami mempercayainya dan menghidupinya. Kami siap Engkau berkati Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, shalom. Senang bisa berjumpa kembali dalam hadirat-Nya. Ya, haleluya. Seperti yang saudara tahu, sebelum tahun 2010 saya melayani di kota Jakarta, di satu organisasi gereja yang cukup besar di sana. Ya, orang-orang mengenalnya dengan nama GBI Gatot Subroto. Nah, saudara, ketika saya melayani di sana, saya mempunyai seorang senior yang saya anggap sebagai bapak rohani, yaitu seorang pendeta yang bernama Samuel Gunawan. Ya. Sampai sekarang beliau masih melayani, kira-kira usianya sekitar 65 tahun. Nah, dalam organisasi itu beliau sering membimbing saya, dan saya mendapati orang itu adalah orang yang sangat mencintai Tuhan, setia kepada Tuhan, seorang yang sangat dewasa secara rohani. Ya. Tapi jangan, ini bukan Samuel Gunawan dari GSJS ya, bukan ya. Karena kalau Anda cari di internet, di YouTube itu, pasti yang keluar tuh Pendeta Samuel Gunawan dari GSJS Surabaya. Ini adalah Samuel Gunawan di Jakarta ya. Haleluya. Nah, ceritanya begini. Pada tahun 2024, bulan Desember, beliau itu mengadakan atau melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, yang mungkin setiap beberapa tahun sekali dia lakukan. Nah, ketika dicek secara menyeluruh, ternyata didapati bahwa ada kanker di ususnya, saudaraku. Singkat cerita, lalu dia menjalani pengobatan. Ususnya dipotong sepanjang 12 cm, lalu dia harus mengikuti proses kemoterapi selama berbulan-bulan. Di dalam sakitnya, beliau bersaksi bahwa beliau ini berdoa. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk diberi kesembuhan. Beliau mengimani, dia sungguh-sungguh berdoa. Nah, pada saat dia berdoa itu ada satu momen di mana dalam hatinya muncul sebuah pertanyaan, saudaraku. Pertanyaannya itu satu kalimat yang sederhana, bunyinya demikian. Kalau sudah sembuh, mau apa? Dan ketika beliau mendapatkan pertanyaan itu, dia nggak bisa jawab. Jadi dia merenung itu terus-menerus. Hari ini yang bersangkutan sudah sembuh, sudah kembali melayani. Tapi pertanyaan itu tidak pernah terlupakan sepanjang hidupnya. Maksudnya sejak hari dia sakit. Satu pertanyaan yang akhirnya mengarahkan dia jauh lebih fokus kepada Tuhan. Nah, saudara, mungkin di antara kita pernah meminta atau berdoa hal yang serupa. Walaupun mungkin tidak sama persis ya. Mungkin saudara pernah berdoa, Tuhan, buat usahaku sukses. Apakah itu doa yang salah? Enggak juga. Tapi pertanyaannya, kalau sudah sukses, kalau sudah kaya, mau apa? Pernah saudara renungkan? Mungkin ada yang saudara berdoa begini, Tuhan, aku minta jodoh. Kalau sudah dikasih jodoh, mau apa? Mau diapakan gitu loh. Ya, ini menjadi pembuka khotbah pada hari ini. Pertanyaan itu, yaitu apa kehendak Allah di balik berkat-Nya? Apakah Allah hanya memberkati engkau sampai pada titik itu saja? Atau memang ada kehendak di balik berkat yang diberikan kepada Anda dan saya? Nah, satu ketika, ini tercatat di Perjanjian Lama, saya cerita aja ya supaya saudara nggak perlu buka Alkitab. Ada seorang pemuda atau seorang bapak yang luar biasa yang bernama Abram. Pada saat itu Abram belum punya anak,
sudah punya istri, tapi masih tinggal di Haran. Sampai satu hari Abram ini mendapat firman dari Tuhan. Nah, kita lihat ya apa yang dia dapat. Kejadian 12 ayat yang pertama. Bunyinya begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu, ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta namamu, membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Pada ayat ini Tuhan berjanji kepada Abram, bila mana Abram bersedia mengikuti perintahnya, maka Allah akan memberkati Abram. Namun ternyata tidak berhenti sampai di sana. Pada ayat berikutnya tersiratlah apa kehendak Allah di balik berkatnya itu. Mari kita lihat ayat yang ketiga. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan perhatikan, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi Allah tidak berhenti hanya sampai pada titik memberkati Abram, tapi Allah menghendaki Abram menjadi berkat untuk semua kaum di muka bumi. Nah, dari ayat ini lalu lahir sebuah istilah rohani yang semua kita kenal, yang sangat terkenal, yaitu diberkati untuk menjadi berkat. Betul? Saya percaya semua sudah tahu istilah rohani ini, dan saya sangat setuju dengan istilah ini. Nah, tapi sayangnya istilah ini seringkali disalahartikan, sehingga aplikasinya menjadi salah, saudaraku. Kesalahannya ada di mana? Yang pertama, perhatikan ya. Berkat itu selalu diartikan sebagai kekayaan atau harta. Sehingga seringkali kalau berkat itu diartikan sebagai kekayaan, maka selanjutnya akan memiliki maksud seperti ini. Kalau belum kaya, itu artinya belum diberkati. Betul nggak, saudara? Padahal yang namanya berkat itu bermacam-macam. Damai sejahtera itu berkat. Pengampunan itu berkat. Sukacita berkat. Kesembuhan itu berkat dari Tuhan loh. Hikmat dan semacamnya itu berkat dari Tuhan. Tapi ada banyak orang Kristen mengartikan berkat itu hanya sebatas sebagai kekayaan saja. Dan oleh karena itu, yang kedua lebih parah. Oleh karena kesimpulannya berkat adalah kekayaan, maka kalau berkat itu diartikan sebagai kekayaan, artinya engkau baru bisa menjadi berkat kalau sudah menjadi kaya. Sudah mengerti nggak? Nah, ini justru akhirnya jadi menyimpang kemana-mana, saudaraku. Apakah betul kita ini baru bisa jadi berkat kalau kita sudah jadi kaya? Oh enggak loh, saudaraku. Tidak seperti itu. Saudara, tangkap ini baik-baik. Kekayaan tidak akan pernah membuat seseorang menjadi murah hati. Tangkap ini baik-baik. Kemurahan hati itu adalah hasil hubungan intim dengan Tuhan. Bukan karena orang itu bertambah kaya, saudaraku. Saya melihat ada banyak dulu orang yang dulunya miskin, lalu tiba-tiba menjadi kaya. Apakah dia langsung jadi murah hati? Oh enggak. Ada yang dari dulunya miskin, pelit, udah kaya, pelit juga, saudaraku. Ya, ini fakta loh. Saya kenal dengan seorang ibu ya di Jakarta, ini bukan di sini, di Jakarta, saudara, jauh sana. Dulunya hidupnya itu pas-pasan. Bahkan rumahnya itu pindah-pindah, bukan karena banyak, karena habis kontrakan, cari kontrakan lain. Jadi rumahnya itu pindah-pindah, kontrak sana, kontrak sini, kontrak sini. Sampai satu hari dia dapat warisan. Mendadak kaya, saudaraku. Itu saldo banknya bermiliar-miliar, saudaraku. Mungkin saudara pikir, wah
hidupnya udah jauh lebih baik nih. Pasti orang itu suka menolong orang sekarang. Enggak tuh. Sama pembantunya tetap aja pelit. Ya, sama tetangganya tetap aja pelit. Jadi enggak berubah sebetulnya. Artinya kekayaan tidak pernah bisa merubah seseorang dari pelit menjadi murah hati. Nah, perhatikan saudara. Koan, tolong perhatian ke depan ya. Haleluya. Saya jadi enggak konsen nih. Enggak, saya bercanda Koan ya. Mari kita perhatikan dulu ke depan. Kemurahan hati itu hasil pergaulan dengan Sang Pemurah, dengan Bapa kita yang murah hati. Waktu engkau bergaul terus-menerus dengan Yesus, maka karakter itu menular kepadamu. Bukan karena engkau bertambah kaya. Alkitab mencatat ada banyak orang yang tidak kaya secara harta, namun murah hati. Bisa jadi berkat untuk banyak orang. Mereka bahkan bisa dikategorikan miskin loh. Saya kasih contoh ya. Ini tercatat di 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 9. Di mana ada seorang janda yang punya makanan terakhir, tapi makanan itu diberikan kepada Elia. Dia memberkati Elia, padahal itu makanannya yang terakhir. Dia bilang, kalau makanan ini habis, aku gak punya makanan lagi. Aku dan anakku akan mati, karena aku tidak punya cadangan makanan. Tapi dia bisa memberkati Elia. Demikian juga dengan seorang janda miskin di Perjanjian Baru. Dia bisa mempersembahkan 2 peser duit di bait Allah. Dan Yesus memuji janda ini. Apakah janda ini miskin? Kaya? Enggak. Itu bahkan uang terakhirnya dia. Dia bisa persembahkan. Dia jadi berkat, saudaraku. Seorang anak yang menyerahkan 5 roti dan 2 ikan kepada Yesus. Sehingga 5.000 orang bisa makan dan tidak kelaparan. Anak yang hanya punya 5 roti dan 2 ikan bisa jadi berkat buat 5.000 orang. Jadi saya mau bilang begini saudaraku. Untuk saudara mau menjadi berkat, saudara gak perlu tunggu kaya saudaraku. Itu karena salah mengartikan dari slogan yang tadi. Diberkati untuk menjadi berkat. Sesungguhnya ketika hari di mana engkau menyerahkan hidupmu kepada Yesus, di titik itu engkau menjadi orang-orang yang diberkati. Amin. Dan di hari yang sama, di waktu yang sama, engkau sudah bisa jadi berkat buat orang lain. Saudara, kita kan tiap minggu nih ibadah di sini ya. Kadang-kadang dari sebagian dari saudara hari Rabu datang ikut doa malam di sini, ya toh? Saudara bisa menikmati tempat ini dengan bersih, rapi, teratur. Ya, itu karena apa? Karena ada orang-orang rekan-rekan dewasa muda yang hari Sabtunya mau datang lebih awal. Dia sapu, dia bersihkan, dia rapikan, dia persiapkan segala sesuatunya sehingga esok hari ketika dipakai untuk ibadah semuanya sudah siap dan nyaman untuk dipakai. Karena ada orang-orang yang mau jadi berkat buat saudara. Apakah mereka harus kaya raya? Enggak. Mereka bisa memberi dari apa yang mereka punya, saudaraku. Dan saya mau katakan pagi ini, saudaraku ya. Untuk saudara menjadi berkat. Kalau saudara memang sungguh-sungguh mau menjadi berkat, itu sebetulnya sesuatu yang perlu dilatih. Itu perlu dilatih. Tidak muncul dengan sendirinya. Karena kita ini manusia ini ya, terlahir egois dan pelit. Percaya apa enggak? Itu anak umur 2 tahun ya, belum ngerti kata egois, sudah egois loh saudara. Coba waktu dia pegang mainan lagi di dalam tangannya, saudara ambil. Oh, dia nggak bilang, aku memberkati engkau, pakai aja. Enggak saudaraku, nangis langsung, marah dia.
itu punyaku. Manusia itu terlahir egois dan pelit, saudaraku. Jadi untuk dia bisa jadi berkat, dia itu harus dilatih. Daging ini perlu dilatih, saudaraku. Nggak ada orang-orang yang terlahir dalam kondisi sudah murah hati, itu nggak ada, saudaraku. Saya mengerti benar hal ini sudah sejak lama. Oleh karena itu, bahkan anak-anak saya ketika masih kecil, saya sudah didik, saya sudah latih mereka untuk mereka mulai belajar peduli kepada orang lain, belajar memberi, belajar menjadi berkat sejak usia dini. Saudara, saya seringkali mendengar doa yang sangat baik dari orang tua. Ya, seorang ibu berdoa untuk putrinya, Tuhan berkati anak saya, berkati studinya. Ada ibu yang lain berdoa, Tuhan berkati pekerjaannya, berkati kesehatannya, berkati karirnya, berkati rumah tangganya. Apakah itu salah? Enggak, itu benar kok, saudaraku. Tapi coba pikir baik-baik. Kapan saudara pernah berdoa, Tuhan jadikan anak saya berkat buat orang lain? Kadang-kadang kita lupa bahwa Allah memberkati kita karena Allah mau kita menjadi berkat, saudaraku. Sebulan yang lampau ya, gereja kita ini kan punya genset ya. Tapi saya baru tahu bahwa genset yang kita punya itu sebenarnya bermasalah. Terutama khususnya bila digunakan untuk peralatan elektronik yang sensitif seperti sound system, mixer dan komputer gitu ya. Itu bermasalah karena listriknya itu listrik yang belum termodified. Dan akhirnya karena saya nggak mau peralatan sound system ini rusak ya, ini lebih mahal dari gensetnya, saya jual di gensetnya. Sebulan yang lalu laku dengan harga 4 juta. Saya beli genset itu 8 juta, nggak apa-apa lah, bekas saya jual 4 juta. Dan setelah laku, uangnya saya belikan AC yang ada paling belakang itu. Ya, itu AC harga 5 juta, saya tambah 1 juta dan kita dapat AC. Kita pasang AC untuk memastikan bahwa Anda tidak kepanasan dalam ruangan ini. Ya. Namun saya berpikir, kita tetap perlu genset. Karena kalau mati lampu gimana? Kan nggak mungkin ibadah berhenti. Dan saya mencari informasi genset mana yang sesuai dengan semua peralatan yang kita punya. Akhirnya saya temukan satu tipe, satu merek, satu jenis genset yang baik dan tidak mengganggu peralatan sensitif. Tapi melihat harganya, waktu itu kita nggak mampu untuk beli. Harganya cukup tinggi, jauh lebih mahal daripada genset yang lama, saudaraku. Ya. Dan seperti kebiasaan gereja kita, ini kebiasaan gereja kita. Setiap kali gereja punya kebutuhan, saya tidak pernah mau minta-minta. Saya tidak mau tampilkan pengumuman bahwa gereja butuh dana untuk ini, untuk itu. Enggak. Bagi saya Tuhan tahu itu sudah cukup. Karena kita tahu penyedia kita adalah Allah. Nah, yang tahu cuma istri, anak saya, dan beberapa pelayan Tuhan yang kebetulan saya minta untuk doakan. Nah, ketika anak saya tahu, ini anak saya yang main drum, ini Caleb ini sempat tanya sama saya, "Pak, duitnya sudah ada belum, Pak?" Terus saya jawab secara diplomatis, "Tuhan pasti sediakan." Kalau jawabannya sudah begitu, itu bisa ditebak, saudara, duitnya ada apa enggak gitu ya. Nah, saya cuma jawab begitu dan anak saya tidak bertanya lebih lanjut. Tapi singkat cerita apa yang dia buat? Beberapa hari setelah dia terima gaji, ya, anak saya ini kerja di sebuah hotel, ketika dia terima gajinya nggak besar, saudara, setara dengan UMR di Kota Malang. Dia serahkan semua gajinya, "Pak, aku nyumbang buat beli genset." Lalu anak saya yang besar juga melakukan hal yang sama. Singkat cerita, genset terbeli. Kalau kita mati lampu sekarang, kita nggak perlu khawatir, kita bisa teruskan ibadah dengan lancar.
Tapi saya mau bilang begini, saudaraku. Saya tidak minta kepada anak saya untuk nyumbang. Enggak, sama sekali enggak. Itu murni keputusan dari anak saya sendiri. Murni keputusan mereka. Tapi saya mau bilang gini, itu keputusan itu lahir karena mereka dilatih sejak kecil untuk belajar peduli. Dilatih sejak kecil supaya mereka mengerti apa kehendak Tuhan buat hidup mereka. Saya lebih senang melihat saldo tabungan anak saya menipis karena dipakai untuk menjadi berkat buat orang lain, daripada saldo tabungan anak saya melimpah tapi dia hidup pelit dan tidak mau peduli, tidak mau jadi berkat untuk orang lain. Saudara pernah renungkan sampai ke titik ini? Soalnya ketika engkau mendidik anakmu seperti ini, secara tidak langsung, engkau sedang mengajarkan anakmu tidak bergantung kepada saldo tabungannya, tapi bergantung kepada dia. Secara tidak langsung itu engkau sedang mengajarkan hal itu. Saya nggak berkata bahwa menabung itu salah, saudaraku. Tapi coba pagi ini kita renungkan sebentar. Apa yang kau ajarkan kepada anakmu? Bergantung kepada hartanya atau bergantung kepada dia? Itu dua hal yang jauh berbeda. Sekali lagi, tidak ada yang salah dengan menabung, tidak ada yang salah dengan menjadi kaya. Itu adalah kepercayaan dari Allah. Tapi pagi ini kita mengerti ada satu kehendak di balik berkatnya, yaitu Anda dan saya menjadi berkat buat orang lain. Dan untuk menjadi berkat buat orang lain, kita tidak perlu menunggu untuk harus menunggu kaya terlebih dahulu. Enggak perlu, saudaraku. Engkau bisa menjadi berkat di saat sekarang ini dengan apa yang kau miliki. Yang kedua ini yang terakhir, saudaraku. Apa kehendak Allah di balik berkatnya? Saudara, ada satu raja yang punya pengalaman perang yang luar biasa yang namanya Daud. Dia dikenal sebagai ahli perang yang luar biasa dan sejarah mencatat Daud adalah raja yang paling bersinar di medan peperangan, yang paling berjaya di medan peperangan. Tapi tahukah saudara, pada faktanya ada peperangan tertentu yang sebetulnya hampir-hampir membuat Daud kalah. Kenapa? Karena di titik itu dia ada di posisi yang tidak strategis, sementara lawan ada di posisi yang jauh lebih strategis. Kedua, jumlah militer, jumlah tentara yang ada pada Daud jauh lebih sedikit daripada jumlah tentara lawan. Dan itu terjadi berulang kali. Alkitab mencatat ada peperangan di mana Daud berulang kali hampir kalah. Tapi ada satu hal yang dia selalu buat ketika dia sudah terpojok, ketika dia sudah tidak punya kekuatan lagi untuk melawan, dia berseru kepada Allah. Itu yang dia buat. Dan di titik itu, di titik di mana dia hampir kalah, Tuhan menolong Daud dan memberkati Daud dengan kemenangan. Ada satu mazmur yang ditulis yang orang-orang sering bilang mazmur kemenangan. Karena mazmur ini ditulis setelah Daud lolos dari kekalahan demi kekalahan. Ini tercatat di Mazmur pasal 9. Yuk kita lihat sebentar ya. Mazmur pasal 9. Mulai ayat yang kedua. Aku ini Daud ya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatannya yang ajaib. Lompat ayat yang kelima. Sebab engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, engkau duduk di atas tahta. Ayat 6. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Ayat 7. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa.
kota-kota telah kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Ini ditulis pada saat Tuhan meloloskan Daud dari kekalahan. Tapi kita perhatikan, kita lompat ke ayat 15. Ini adalah respon Daud setelah mendapatkan berkat kemenangan. Ayat 15. Supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji dan bersorak-sorak di pintu gerbang Putri Sion karena keselamatan yang daripadamu. Saudara, kita bisa menangkap ada satu hal yang sebenarnya Tuhan kehendaki di balik berkat yang diberikan ke dalam hidupmu. Yaitu supaya setelahnya kita bisa menceritakan perbuatannya yang ajaib kepada semua orang. Sehingga oleh karena kesaksianmu itu, ada banyak orang bisa mengenal dia. Saudara, ini yang hari-hari ini hilang sebenarnya dari kekristenan yang ada di tengah-tengah kita. Kalau dibilang situasinya sulit, saudara, saya pikir situasinya sama aja. Kalau kita kembali kepada 2000 tahun yang lalu, saudara menjadi orang Kristen itu taruhannya nyawa, saudaraku. Engkau memilih Kristus, itu artinya engkau siap kehilangan nyawa. Tapi di dalam situasi yang begitu berbahaya, ada satu kebiasaan yang terus-menerus mereka lakukan. Setiap kali mereka ketemu dengan orang yang baru, setiap kali mereka masuk ke satu tempat, ke satu kota yang baru, dan mereka mendapat kesempatan untuk berbicara, mereka akan cerita tentang perbuatan Tuhan yang sudah mereka alami. Tapi bagaimana dengan hari ini, saudara? Oh, enggak seperti itu lagi. Saudara, kita lebih suka berbicara tentang tempat mana yang jual makanan yang paling enak. Tempat mana yang paling enak buat nongkrong, saudaraku. Tempat mana yang kopinya paling hot, gitu ya. Oh, Pak Hari nggak suka ngopi? Suka. Anda boleh ajak saya kalau boleh, ya. Tapi begini, yang memprihatinkan adalah kenapa kita jarang menceritakan Tuhan? Kenapa kita nggak ceritakan perbuatan-perbuatannya yang terjadi dalam hidup kita? Saudara, 2 minggu yang lalu, saya ini kedatangan tamu yang saya nggak duga, karena orang ini baru kenal, yaitu seorang bapak yang bernama Rudi. Nah, bapak ini tahu alamat saya, karena secara nggak sengaja, satu kali dia menghadiri sebuah ibadah di sebuah gereja di Surabaya, yang kebetulan saya yang khotbah di tempat itu. Entah kenapa bapak itu terus minta nomor WA, dan 2 minggu yang lalu dia bilang, Pak, boleh nggak saya mampir ke sana? Oh, silakan, kebetulan saya ada di rumah. Datang aja, Pak. Saya tunggu, dan orang itu betul-betul datang, saudara. Pak Rudi, yang kira-kira usianya sekitar 63 tahun, saudara. Ya, orangnya masih semangat. Dan saya tanya, Bapak, apa latar belakangnya? Dia ternyata seorang pengusaha yang sukses, saudaraku. Dan saya mau tanya, lebih dalam lagi. Dan mulailah dia cerita, bagaimana dia lahir dari keluarga yang tidak mengenal Tuhan. Hidup kecilnya susah. Dia bilang, Pak, saya SMP itu saya sudah jadi kuli panggul, Pak. Jadi kuli panggul. Saya bertanggung jawab dengan adik-adik saya. Jadi dia bilang, hidup saya susah banget. Tapi saya, sejak mengenal Tuhan, saya ini mudah, maksudnya nggak tega lihat orang susah gitu loh, saudara ngerti ya. Jadi sejak dia belum punya apa-apa, dia sudah jadi berkat. Dan hari ini dalam kondisi keuangan yang sudah luar biasa, dia bilang, sekarang Pak, saya kebanyakan ke pelosok-pelosok. Lo ngapain ke pelosok-pelosok? Saya lihat ada hamba Tuhan yang gerejanya hampir roboh, saya bantu. Saya lihat ada pelayanan yang kekurangan dana, saya bantu. Pokoknya saya keliling-keliling. Sampai dia cerita ada satu Pak, saya kenal dengan seorang hamba Tuhan yang kalau minggu khotbah, tapi kalau hari-hari biasa dia cari penumpang, ya kayak semacam ojek gitu ya.
Dan dia masih harus menghidupi anak-anak asuhnya yang nggak punya apa-apa gitu loh. Dan saya sempat memberkati dia karena gerejanya hampir roboh. Jadi Pak Rudi ini kemana-mana jadi berkat, kemana-mana jadi berkat. Dan waktu saya dengarkan semua ceritanya, saya merasa terberkati. Seharusnya pengikut Kristus itu menceritakan kebesaran Tuhan kepada siapa saja. Harusnya kan begitu toh. Tapi hari ini hal itu jarang loh kita lakukan. Kita punya kesempatan ketemu dengan banyak orang setiap hari. Entah waktu engkau sedang di toko, entah sedang di restoran, entah dimanapun. Tapi kita bisa omongin masalah bisnis, masalah apa dengan begitu bersemangat. Tapi kita nggak mau sentuh titik itu. Ya. Padahal kehendak Allah di balik berkat yang diberikan dalam kehidupan kita, supaya kita bercerita seperti yang dilakukan, supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang dahsyat dan ajaib. Saya berencana, gereja ini berencana membuka satu kelas singkat, satu pertemuan aja. Kalau ada saudara, Pak, saya mau sih Pak belajar bercerita tentang Tuhan. Caranya gimana? Oke, ikut kelas ya, saya ajarin. Praktis, mungkin hanya 45 menit. Sehingga setelah itu, setiap kali saudara ketemu orang, saudara bisa cerita. Ya, jangan takut, ini tidak melanggar hukum. Yang pasti Allah disenangkan dengan perbuatanmu ini. Ya, nanti saya umumkan, begitu mudahnya menceritakan perbuatan Tuhan, begitu mudahnya untuk bersaksi. Ya, kita ini jago kandang, saudaraku. Kita pinter bersaksi kalau di mana? Kalau di dalam gereja. Di luar sana kita mingkem, saudaraku. Kok kebalik sih ya? Mestinya kan nggak seperti itu. Ya, koan ya, ikut ya. Haleluya. Puji Tuhan. Baik. Saya mohon kunci D. Kalau ada yang tahu lagu ini boleh menyanyikan bersama saya. Kunci G ya ini. Ya. Jadikan ku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan. Mari yang bisa. Jadikan ku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah jadi terang Tuhan, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, dan hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, dan hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Bapak, kami bersyukur karena kami hidup
di dalam berkat-Mu. Hari lepas hari Tuhan, tiada pernah hentinya Engkau memberkati kami. Hari ini kami mengerti ada kehendak di balik semua berkat itu. Engkau menghendaki kami untuk juga menjadi berkat buat orang lain. Engkau menghendaki kami supaya kami bisa bercerita betapa Allah yang kami sembah adalah Allah yang sungguh baik, Allah yang mengasihi, Allah yang menolong, Allah yang menuntun, Allah yang menyembuhkan, Allah yang memulihkan. Beri keberanian kepada kami Tuhan, untuk kami menjadi saksi-Mu, menceritakan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib kepada orang-orang yang kami temui. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Baik, kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom. Saya langsung membacakan pengumuman. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa mengambil amplop yang ada di depan saudara dan memasukkannya ke kotak persembahan di pintu keluar setelah ibadah ini selesai. Ibadah online dapat diakses nanti sekitar pukul 1 siang dan linknya akan diinformasikan melalui grup WA gereja. Dan untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap jam 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat di dalam penyembahan. Dan doa malam diadakan pada hari Rabu pukul 7 malam dan dimohon hadir 15 menit sebelumnya. Dan komsel di GP Hope boleh dilihat di tayangan LED di depan Bapak Ibu Saudara. Jadwalnya sudah terpampang. Mari kami undang untuk bangkit berdiri, kita tutup ibadah pagi ini dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat setiap waktu, kesempatan, kesehatan yang masih Engkau berikan pada setiap kami di tempat ini. Kami bersyukur boleh berhimpun dalam keadaan yang baik. Kami bersuka cita memuji, menyembah-Mu, merasakan hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu pagi ini Tuhan yang memberikan setiap kami Tuhan, untuk kami punya hati Tuhan, menjadi saksi, menjadi saluran berkat Tuhan. Kami rindu Tuhan Kau pakai lebih lagi di dalam kedua hal itu. Kami minta kasih karunia-Mu Tuhan, agar kami mampu melakukan semuanya itu dengan hati yang benar, hati yang tulus, hanya untuk satu tujuan Tuhan, yaitu menyenangkan hati-Mu. Makasih Bapa, kami berdoa untuk gembala kami Pak Hari. Pakai beliau lebih lagi di dalam pelayanannya, di dalam pengembalaannya. Hati hamba, hati Bapa senantiasa ada di dalam hidupnya. Biarlah untuk memimpin segenap umat-Mu di tempat ini menjadi pribadi yang Kau mau Tuhan. Berkati istri serta anak-anaknya. Berkati seluruh umat-Mu GP Hope, hamba-hamba-Mu melayani di tempat ini Tuhan. Menjadikan kami pribadi yang mengasihi Engkau Tuhan. Pribadi yang mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Kami minta Tuhan, Roh Kudus yang menuntun, membimbing, membentuk kami, menolong kami, memampukan kami untuk melakukan segalanya itu hanya untuk memuliakan-Mu. Makasih Bapa, kami berdiri untuk Indonesia, kami melepas berkat atas bangsa ini Tuhan. Berkati Indonesia Tuhan dengan hati yang takut akan Tuhan. Hujani Indonesia dengan pertobatan serta keselamatan yang daripada-Mu Tuhan. Berkati segenap pemimpin-pemimpin bangsa ini di dalam pengambilan keputusannya. Biarlah keputusan yang dibuat segalanya boleh mensejahterakan rakyat Indonesia. Sebentar kami boleh pulang Tuhan. Kami rindu Engkau memberkati setiap kami. Mari kita angkat tangan kita. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk hidup dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya ini, sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.